Saudara, lewat pujian ini, biar ini menjadi dasar kehidupan kita melewati tahun ini. Biar itu menjadi statement setiap kita bahwa bila Tuhan tidak bersamaku, jangan biarkan kami berjalan Tuhan. Bahkan putuskan untuk tidak mau melakukan apapun tanpa keputusan Tuhan. Saudara, waspadailah hari-hari ini, ada banyak jebakan-jebakan yang tanpa sadar membuat kita bisa oleng, bisa lengah. Bahkan saudara, membuat kita tidak mengerti prioritas, membuat kita tidak bisa fokus. Ingat pesan Tuhan bahwa kalau iblis tidak bisa membuat engkau kehilangan Tuhan, setidaknya iblis akan membuat engkau jauh dari hati Tuhan. Sebab itu saudara, entah bagaimana dalam 1 bulan lagu ini seperti terus merema dalam diri saya. Terus merema. Seakan-akan Roh Kudus akan berkata begini, minta jaminan Tuhan nak. Minta jaminan Tuhan. Supaya engkau tidak berjalan dengan kekuatanmu. Supaya engkau tidak berjalan dengan kebenaranmu. Supaya engkau tidak berjalan dengan kebiasaanmu. Ingat, ini kita sedang bukan masuki tapi sudah ada di dalam tahun supranatural. Dan ini perlu hati yang melekat sama Tuhan. Karena ada banyak tipu daya iblis yang akan membawamu tidak masuk ke gerbang kemenangan. Jadi waspadai saudara. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan. Apa yang perlu dijaga hari-hari ini? Yuk kita baca dalam Amsal. Saya hanya mengalir aja sama Tuhan karena saya tidak punya persiapan apapun. Bukannya tidak persiapan tapi sudah, tapi Tuhan mau ya saya mengalir saja nanti. Saudara, di dalam Amsal 4 ayat 23. Saudara, yang pertama adalah firman ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Saudara, kelihatannya ini sederhana, sepele. Tapi seringkali kita lupa menjaga hati ini. Betul apa betul saudara? Kita seperti jalan ngalir aja, tapi tanpa menjaga hati kita, tanpa menjaga pikiran kita, bahkan tanpa menjaga mulut kita. Saudara yang terkasih, iblis ini sedang mencari hal-hal yang ingin menjatuhkan setiap kita. Khususnya apa saudara? Perhatikan di dalam keluarga. Iblis bagaimana dengan strateginya, dengan kelicikannya, dengan tipu dayanya, ingin apa? Melepaskan spirit perpecahan di dalam keluarga. Ada banyak hal saudara, mungkin salah paham, salah mengerti, ada banyak hal yang bagaimana membuat ujungnya ada roh-roh kemarahan, ada roh kecewa, ada roh salah paham. Yuk waspadai hari-hari ini. Kebaskan semuanya. Apalagi kalau kita ini sedang memperjuangkan sesuatu, sedang bergulat dengan sesuatu, saudara, seringkali tanpa sadar itu menjadi beban yang menindih kita. Sehingga kita ini gampang sensitif, gampang emosi, gampang tersinggung, bahkan gampang down. Jadi saudara, jangan sampai kita itu enggak memperhatikan hati kita. Jangan sampai kita enggak memperhatikan pikiran kita ini kemana arahnya. Saudara, belajar mengontrol jiwamu. Supaya apa? Ketika jiwamu engkau bisa mengontrolnya, engkau akan luput. Saudara, sejak akhir tahun kemarin ya, sebelum pentabisan. Biasa kan saudara akan ada banyak evaluasi dan bla bla sampai, dari yang 12 git sampai tutup tahun sampai yang kemarin. Ya.
Saudara, mengertilah bahwa di dalam hidup ini ada yang namanya peperangan di alam roh. Dan iblis tidak akan pernah suka kalau kita ini ya menyatakan kebenaran, kalau kita ini memerangi atau merebut jiwa-jiwa, kalau kita ini menjadi alat-alatnya Tuhan, dan bagaimana iblis dengan segala siasat saudara, membuat kita jadi capek, membuat kita jadi kok gini ya Tuhan, kok gini ya, seakan-akan itu berat sekali. Nah saudara, saya merenung dalam 2 hari ini begini. Kok saya tanpa sadar ya, jiwa saya ini ada dalam tekanan yang sangat dalam tanpa saya sadar. Ini kenapa ya Tuhan? Kenapa ya gitu. Jadi saya nggak ngerti kenapa, tapi kayak ada sesuatu yang menekan di dalam saya. Singkat cerita kemarin malam lah saudara. Setengah saat, kalau nggak setengah satu, jam 1-an lah saudara, terus. Itu tiba-tiba saya pikir saya mau istirahat, besok pagi jam 3 saya mau bangun untuk doa lagi. Tapi entah saya udah doa terima kasih dan bla bla bla, dan tapi ujungnya kayak Roh Kudus bilang menarik hati saya untuk nanti duduk dulu. Dan saya sempat terdiam dan Roh Kudus bilang gini, coba rasakan sesuatu, renungkan sesuatu. Nah saudara kasih, akhirnya saya merasa iya kayak ada sesuatu yang berat ya di dalam alam bawah sadar saya ini. Terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini ada apa? Jadi saudara terkasih, dari yang kemarin ya istilahnya yang apa, jubah-jubah kemarin dengan nilai-nilai dan bla 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 itu, saudara, saya itu harusnya setelah melakukan itu saya tuh kebas-kebas. Tapi saya enggak lakukan itu. Karena itu kan ya kalau yang saudara mungkin terima, oh nilai sekian selesai. Tapi yang ketika berhadapan dengan Tuhan, membahas ini, mendiskusikan dan bla bla, mempertimbangkan dan memutuskan, itu ada peperangan di roh saudara. Jadi iblis tuh enggak mau kita itu kelihat kita seperti apa. Iblis enggak tahu kita itu mengenali keadaan kita saudara. Nah jadi dengan nilai-nilai itu kan kita akhirnya tahu, wah ternyata saya itu segini, oh saya di sini, oh saya begini. Dan Tuhan bilang, kamu kira itu tidak peperangan roh. Kamu kira yang terima itu terus cuma terima gitu aja. Ada ketika mereka yang merasa enggak puas, kok begini, kok begitu. Yang kedua yang tadi saya katakan, iblis enggak mau kita menyadari keberadaan kita sehingga kita tuh jadi bangkit terus bagaimana gitu saudara ya. Berjuang untuk, waduh enggak boleh kayak gini nih. Ya yang benar itu begitu, tapi yang sebaliknya responnya malah gini. Malah yang negatif. Saudara, iblis tidak rela kalau ada anak-anak Tuhan mulai punya keputusan, memutuskan hidup dalam kebenaran. Memutuskan untuk bangkit, memutuskan untuk bagaimana dia berjuang ke depan. Nah, sehingga saudara, spirit-spirit itulah yang akhirnya berkeliaran. Seperti terus menyerang tanpa saya sadar. Jadi saudara terkasih, saya cuman begini, saya bersyukur artinya gini, kita punya Tuhan itu yang luar biasa. Roh Kudus yang di dalam kita membuka sebuah kebenaran yang kadang kita tidak sadari. Sehingga saya mengucap syukur dan saya cuma bilang begini, ya ampun Tuhan, segininya ya. Nah itu kalau saya biarin saudara, saya tidak membereskan sesuatu dengan Tuhan atau tanpa saya sadar, itu bisa membuat saya down. Sama seperti gini saudara, kita kan punya proyek yang Indonesia Menyembah. Kalau dipikir secara otak, 3,4 miliar, itu bukan uang kecil. Kita pertaruhkan segalanya dan bla bla. Dan kalau saudara sampai di ujungnya
Saya mengalami sebuah ujian. Itu sampai kering keuangan. Kering saudara. Sampai saya gini, ada salahnya di mana ya Tuhan? Ada salahnya di mana? Tapi enggak dapat jawaban. Seperti enggak ada apa-apa. Dan satu titik saya ngomong gini sama Tuhan, tanggal 20 saya bilang, 20 Desember. Saya ngomong gini, Tuhan, saya kan sudah melakukan seperti yang Tuhan mau. Terus Roh Kudus bilang gini sama saya, kamu ini kok kayak Sakius, minta timbal balik. Kok kayak judi, kok kayak dagang, minta untung. Berarti kamu melakukannya tidak tulus. Langsung saya, oh iya ya, langsung saya kebaskan Tuhan minta ampun. Dalam hidup saya ini cuma satu saudara yang saya takut salah. Kalau saya salah, terus di bawah saya bagaimana? Di bawah saya bagaimana? Tersesat saudara. Itu aja sih, saya enggak takut yang lain. Selain apa? Takut tidak berkenan sama Tuhan. Itu aja. Jadi saudara terkasih sudah. Dan kembali lagi saudara yang seperti tadi saya. Kemarin itu saudara ketika Tuhan bukakan sesuatu saya bilang waduh Tuhan. Tuhan cuma bilang gini, nak ini yang dikatakan gembala memberi nyawa pada domba-dombanya. Ini yang dikatakan berperang. Ini yang dikatakan peperangan. Jadi saudara terkasih, intinya saudara, iblis tidak suka kalau engkau menyadari keberadaanmu. Iblis enggak suka kalau engkau timbul penginsafan, timbul keputusan untuk ayo aku mau berjuang lebih lagi. Punya pengejaran, enggak suka dia saudara. Iblis suka kau enggak tahu apa-apa tentang dirimu. Iblis suka kau enggak menyadari keberadaanmu. Bahkan kalau perlu, iblis tidak mau engkau sadar bahwa engkau sudah berjarak dengan Tuhan. Dan iblis tidak akan pernah membatasi atau menghalangi bagaimana engkau beribadah atau pelayanan. Dibiarin aja. Yang penting apa? Hatimu berjarak dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu terkasih, kenapa saya seringkali ngomong ya, ayo keluarga bangun sebuah hubungan, bangun chemistry. Apakah di dalam keluarga tuh nggak ada gesekan? Pasti ada gesekan lah saudara. Ada kesalahpahaman, ada proses, ada banyak hal. Tapi yang nggak bisa kita pungkiri gini saudara. Semuanya itu adalah apa? Rancangan Tuhan. Jadi kalau itu rancangan Tuhan, skenario Tuhan, kita tidak boleh menghindari itu. Tapi hadapi itu. Tinggal cara menghadapinya bagaimana. Kita memahami. Apalagi saya seorang hamba Tuhan, seorang gembala. Makanya saudara, saya juga butuh didoakan. Karena saya juga nggak bisa sendiri. Saya butuh topangan saudara semua. Kalau ada apa-apa ya saya ini yang paling diserang. Kenapa kamu membongkar kebenaran? Kenapa kamu membongkar karakter? Kenapa kamu membongkar? Nah saudara, gak terima dia. Iblis gak terima kalau ada orang-orang yang insaf, bertobat, dan lebih mengejar Tuhan. Dia gak terima. Iblis mau saudara buta selamanya. Tuli selamanya, gak menyadari keberadaanmu, gak sadar kalau kau berjarak, gak sadar kalau kau kosong dengan Tuhan, dia gak mau saudara. Makanya saudara kalau yang sudah puluhan tahun nih pelayanan, seringkali kan saudara menemukan toh keluarga-keluarga hamba Tuhan hancur. Kenapa? Ya ini salah satunya. Jadi ini saudara. Hidup ini gak bisa santai-santai. Hidup ini peperangan. Yuk kita baca. Petrus 5 ayat 8. Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelan. Bukan dikunyah saudara. Langsung dilek-blek. Kenapa ditelan? Ini istilahnya gini, kalau sudah masuk ke sarang iblis, engkau akan susah berjuang untuk keluar dari area itu, nggak bisa kalau bukan karena kasih karunia Tuhan.
Jadi jangan tertidur rohmu. Hati-hati. Dan jangan terkamiri. Saya ini 2-3 hari ini sesek saudara rasanya. Sesek sekali kayak gak bisa apa-apa. Tapi ketika Roh Kudus membukakan saya langsung. Saya bilang Tuhan, Tuhan. Terus nyanyi lagi. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Artinya apa? Buatku mengandalkanmu, buatku mengandalkanmu, buatku hidup dalam kasih karuniamu Tuhan. Kalau tidak aku enggak sanggup. Itu saudara. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan saudara. Jangan berjalan dengan kebiasaan. Oh biasanya begini kok, oh biasanya, no. Sekarang enggak boleh berjalan kebiasaan. Tanya Tuhan. Apapun tanya Tuhan saudara. Hati-hati suara iblis yang menipu. Menjebak. Nah, saudara terkasih, dikatakan iblis itu mencari orang yang dapat ditelan. Dia berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Artinya apa? Suara-suara intimidasi iblis, suara roh pendakwa, suara yang apa? Menekan, mematikan. Sedang apa? Dikumandangkan di alam roh ini. Dan itu juga gini saudara, kenapa atmosfer bisa begitu? Karena yang di atas-atas kita lagi ribut juga bukan? Karena mau pemilihan presiden. Roh itu juga saudara. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran, yang mengerti terang harus berdiri dengan sangat kuat. Supaya bukan hanya saudara, itu mengotori negeri kita sehingga membuat perpecahan dan kekacauan. Tapi itu juga menjaga melindungi keluarga-keluarga kita supaya nggak kena imbasnya juga. Karena firman Tuhan berkata, kesejahteraan kota juga kesejahteraan kita. Jadi kalau kota kita nggak sejahtera, bangsa kita nggak sejahtera, kita juga nggak akan sejahtera. Kita akan kena efeknya saudara. Nah saudara terkasih, hati-hati. Bayangin saya yang beberapa hari ini sedang sabatikal loh, masih bisa kecolongan. Saya mikir gini, dan ini orang yang gak selalu sama Tuhan ini tambahnya apa? Babak belur. Roh penyusup itu gak sadar saudara. Roh penyusup itu kerjanya menipu, mengalihkan. Dan melepaskan apa? Suara-suara pembenaran. Oh enggak apa-apa kok gini. Enggak apa-apa. Semuanya dihalalkan. Roh kompromi sehingga kita merasa, iya enggak apa-apa juga ya. Loh buktinya juga enggak apa-apa. Buktinya juga enggak apa-apa. Makanya saudara, kita ini bersyukur ya. Kalau kita salah dikit Tuhan tegur. Bersyukur. Daripada kita salah dikit Tuhan diamin. Karena kita keras hati, karena kita bebal, karena kita apa? Selalu apa? Berargumen. Kebenaran diri. Orang-orang seperti ini gak akan pernah saudara. Tuhan bicara. Karena apa? Percuma. Nanti kalau dia melawan Tuhan, dia lebih kasihan lagi. Iblis akan tuntut. Jadi apa? Tuhan diemin. Tapi Tuhan apa? Taruh di hati orang-orang yang punya hati. Untuk apa? Mendoakan. Karena biar bagaimanapun kita selamatkan jiwanya. Jadi Bapak Ibu terkasih, yuk waspada hari-hari ini. Jangan engkau jadi orang yang, oh udahlah, gak terlalu ekstrim sama Tuhan. Gak usah fanatik, gak usah doa pagi apa, gak usah. Jangan. Ingat pesan di akhir tahun kemarin, jangan berjarak dengan Tuhan. Bangun mesbah. Dan saya itu baca tokoh-tokoh seperti Pak Yusak Cipto, saudara. Beliau tuh umur berapa baru bisa. Arti gini loh,
perjalanan beliau yang puluhan tahun masih kadang-kadang kejebak-kejebak juga saudara. Terus saya mikir, terus saya gimana Tuhan? Tapi juga terintimidasi, ketakutan tidak. Setidaknya itu menjadi warning buat kita. Jangan lengah, jangan ndak dekat sama Tuhan, jangan ndak sungguh-sungguh, tapi tidak perlu terintimidasi ya Bapak Ibu. Tenang, santai, enjoy, tapi kerjakan bagianmu dengan Tuhan. Ya, ingat, ini semua spiritnya lagi panas-panasnya. Ya, setiap hari perjamuan kudus usahakan. Apalagi kalau kau keluar rumah. Yang kedua, urapi rumah. Urapi kendaraan-kendaraan yang di rumah. Supaya apa? Ada proteksi Tuhan. Karena di jalan itu banyak sesuatu yang kita nggak pernah sangka, saudara. Ya, yang jelas Indonesia ini sekarang lagi kondisinya panas memanas. Ini bukan bicara cuman orang otot-ototan ribut, tapi ada unsur-unsur okultisme yang bekerja. Saudara, kita punya tugas dan tanggung jawab. Mendoakan lingkungan kita, kota kita, bangsa kita. Nah, saudara terkasih, Yesaya 9 dikatakan, lawan dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya bukan kita sendiri yang ngalamin ini, semua ngalamin saudara. Semua juga peperangan di roh saudara. Dan peperangan yang paling simpel itu sebenarnya gini loh, melawan daging kita sendiri. Bisa nggak kita melawan daging kita? Saudara, peperangan yang terbesar bukan peperangan yang di luar. Peperangan melawan daging kita, melawan keangkuhan kita, melawan roh kebenaran diri kita sendiri. Melawan semua tentang di kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, peperangan yang terbesar adalah di keluarga. Bagaimana saudara harus menaklukkan di dalam keluarga. Jadi kalau peperangan di luar itu tidak terlalu besar. Betul apa betul saudara? Nah, yang terakhir saudara, 1 Korintus 6:17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Mari ikatkan diri kita bukan kepada dunia, bukan pada info-info saudara di media sosial. Bukan kepada apapun, tapi ikatkan dirimu, hatimu kepada Tuhan, firman-Nya. Maka engkau akan menjadi satu roh, artinya apa? Engkau akan bisa melewati semuanya dengan kemenangan. Ya, saudara, kemarin malam Tuhan bilang mulai sekarang, mulai akhir bulan nanti, mau ada doa semalaman setiap akhir bulan. Doa semalaman akan dimulai jam 9, jam 12 selesai, nanti dimulai lagi jam 1 sampai mungkin jam 3 atau jam 4, saya kurang tahu. Tapi nanti mulai akhir minggu ini, akhir bulan ini akan ada doa semalaman. Tuhan bilang apa? Nah, setidaknya bikin ukupan penyembahan untuk menyelamatkan bangsamu. Harus ada orang yang berdiri untuk berdoa di waktu malam. Saudara, berdoalah juga nanti setelah selesai ibadah, mari akan sampaikan pengumuman untuk bagaimana para jemaat bisa terkait dalam pelayanan. Ya, kembali lagi saudara, hari-hari ini mari berjaga-jaga. Saya juga jujur tadi berangkat pun penat sebetulnya hati saya. Sampai saya aduh Tuhan, sampai saya mau perjamuan kudus saya nggak bisa. Saya nggak mau perjamuan Tuhan. Saya nggak layak. Karena sempat saya marah, capek. Saya bilang Tuhan saya capek loh Tuhan, saya nggak kuat. Tolongin saya Tuhan. Saya nggak mau menyentuh
sesuatu yang sakral dengan sembarangan. Karena buat saya perjamuan kudus itu sakral. Makanya saya tadi duduk, Tuhan layakkan saya melayani-Mu. Saya nggak bisa dong, Sally gantiin Mami. Nggak bisa. Saya bilang, Bu Jenny gantikan saya. Nggak bisa. Yang penting saya sudah membereskan di hadapan Tuhan. Beberapa malam ini saya terus mengerang. Kenapa saudara? Peperangan rohani itu real. Bagaimana iblis mau merebut setiap keluarga demi keluarga. Dan itu sangat mengerikan saudara. Kedua, saya ini beberapa kali mimpi tentang yang kenajisan. Sampai itu benar-benar dalam waktu tidur saya perangi saudara. Cukup lama. Buat saya 10 menit itu lama sekali loh. Dan akhirnya saya terbangun. Dan Tuhan berkata, ini yang iblis sedang hembuskan untuk menghancurkan generasi-generasi. Supaya generasi terikat dengan seks bebas. LGBT dan semuanya. Orang kalau bangun tidur lemes ya saudara. Saya jam 2, jam 3 bangun. Nangis. Sesak. Saya cuma bisa berlutut di ranjang saya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Dan selalu saya katakan, Tuhan bukankah darah-Mu sudah menebus semuanya. Saya bilang bumi memang terkutuk Tuhan. Tapi sejak Kau di kayu salib darah-Mu menetes di bumi dan bumi terbelah. Detik itu bumi dikuduskan karena darah-Mu. Dan saudara terkasih. Jadi kadang tengah malam, pagi-pagi buta, peperangan kayak orang gila saudara. Merebut jiwa-jiwa. Kalau sudah lemes langsung. Belum mikirin keluarga secara pribadi. Sebab itu saudara, mari jangan bermain-main dengan Tuhan. Bersyukur dengan perjanjian-perjanjian yang Tuhan kasih, karena itu jaminan yang menudungi kita. Dan belajar mencintai keluargamu apapun itu saudara, apapun itu. Bu, orang tuaku begini, anakku begini, apapun itu. Saudaraku seperti ini, Bu, apapun. Engkau dipanggil, dipilih, ditetapkan Tuhan untuk menjadi penyelamat di keluarga. Jadi jangan banyak alasan untuk menyelamatkan mereka. Apapun itu. Kesel-kesel, mangkel-mangkel, bahkan kadang bisa pahit. Ya saudara. Tapi Tuhan berkata, itulah pengabdian yang sejati. Kita nggak bisa bilang, sampai kapan Tuhan? Bukan hak kita. Saudara yang terkasih, jadilah orang bijaksana. Jangan cuma sibuk ibadah, sibuk pelayanan, tapi kok nggak mengerti esensi hidup. Kok nggak punya bobot hidup. Bahkan hidup cuma menyanyi bukan menyembah. Banyak orang cuma bisa nyanyi, nggak bisa nyembah. Kenapa? Karena mereka tidak berjalan seperti yang Tuhan mau. Seorang penyembah itu melewati banyak peremukan, banyak salib yang dipikul, banyak hal yang tidak enak. Tapi dia lewati semuanya dengan hati hamba. Itu seorang penyembah. Jadi kalau orang penyembah tidak melewati hal-hal yang susah, yang sulit, bahkan sesuatu yang Tuhan izinkan lewati banyak tekanan hidup, dia bukan seorang penyembah. Jadi anak-anak Tuhan, mari firman Tuhan tadi katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua
semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya gak usah merasa melo. Secara manusia, kenapa saya ceritakan ini? Apakah saya menciptakan saya melo? Tidak. Ini loh realita. Ini loh realita. Perjalanan proses semuanya jatuh bangun air mata. Wah. Tapi tidak membuat kita berhenti. Itu poinnya. Tidak membuat kita berhenti. Saudara, karena apa? Kita tahu. Kita orang-orang yang dipercaya Tuhan. Memikul salib untuk sebuah kemuliaan dan kehormatan. Jadi apapun itu, jangan pernah menyerah. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, saya juga mau jelaskan yang kemarin karena Maria bilang, Mami ada orang-orang yang gak jelas kemarin dengan nilai-nilai itu. Coba tolong Teresa dikeluarkan tabelnya. Jadi Bapak Ibu gini ya, itu kan ada kesetiaan, kehambaan, keteguhan hati. Jadi gini, kesetiaan ini ya, kesetiaan ini kosong. Jadi kalau orang sudah di level ini, kesetiaannya cukup aman, ngerti ya? Tetapi Tuhan sedang spesifik mengerjakan karakter yang ini. Karena Tuhan lagi butuh saudara di sini. Untuk apa? Pasti untuk sebuah tujuan. Ya. Nah, saudara terkasih, kalau yang di keteguhan hati, ini orang yang seringkali, ya Pak, ya, gak punya kemantapan gitu loh saudara. Jadi Tuhan akan lakukan. Jadi kalau orang-orang di sini, ranahnya di sini, biasanya itu seperti mau dipatok sesuatu. Supaya kamu teguh, kuat. Nah, tapi nanti ke depan, tidak menutup kemungkinan yang di sini bisa ke sini saudara. Makanya jaga. Ya. Jadi manusia ini kan kalau tidak dibangun manusia rohnya dengan sangat kuat, itu bisa berubah-berubah. Makanya salah satu mesbah itu penting sekali. Mesbah membangun kita dengan roh Tuhan. Karena dengan mesbah tadi, saudara, kalau kita sungguh-sungguh mesbah ya, dan kita benar-benar menjadi orang yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan, kita ini punya kekuatan di roh, saudara. Nah, yang sudah di sini Bu, atau di sini, bisa enggak ke sini? Sangat bisa. Kenapa enggak? Misal nih contoh, sudah di sini, kesombongannya timbul, keangkuhannya. Istilahnya gini, penyakit lama kambuh lagi, turun lagi ke sini saudara. Jadi ada sisi aman, semua tidak ada aman. Yang artinya jangan ada kesombongan. Itu cuma kasih karunia. Yang kedua, ini bicara karakter-karakter yang lagi dibentuk sama Tuhan. Yang benar, yang Tuhan, istilahnya spesifiknya di mana? Tuhan lagi seriusnya kau di mana? Di sini, di sini, di sini. Itu Tuhan yang lebih tahu. Kau butuh di mana untuk tahun ini. Nah saudara, apa sih artinya gelora dan keintiman? Kalau ini sudah punya kesetiaan, ini dengan catatan punya nilai yang cukup. Sampai ke sini. Sudah di sini, dia sudah punya pengabdian, tapi dia nggak punya gelora sama Tuhan. Kering, tapi ingin. Tuhan aku tuh pengen punya gelora gitu loh, Tuhan ya apa? Udah setia, udah. Punya hati hamba, sudah. Kemurahan hati, sudah. Pengabdian, oke. Terus di sini. Aku tuh pengen selalu punya hati yang on fire gitu loh. Apa-apa enggak takut, apa-apa enggak gambling sama Tuhan. Pokoknya gaspol. Jadi apapun, biarpun hatiku ini banyak beban, melo, tapi aku ini pokoknya mau on fire. Nah di sini Tuhan akan kerjakan. Karena Tuhan tahu kau lagi butuh di sini. Dan saudara, untuk yang dari sini ke sini itu semakin berat, enggak semakin ringan. Kalau gitu di sini ringan Bu, enggak juga.
saudara. Karena di sini nanti ujiannya semakin apa? Semakin besar. Betul. Di sini udah nggak ada lagi kedaginganmu akan terus dikerjakan, saudara. Hakmu udah nggak ada, kau letakkan semuanya. Bahkan ketika misalkan ya saudara, kau doa puasa misalkan, sampai 40 hari telah apapun kau, tapi sepertinya Tuhan itu nggak ngomong apa-apa. Apakah kau tetap mencintainya? Apakah kau tetap mengabdi? Semua udah kau letakkan, pokoknya udah nggak tahu, bahkan bablas kabeh misalnya. Apakah kau punya keputusan untuk ini? Sampai di sini paham saudara? Sekali lagi nilai itu bicara kondisi. Passionmu seberapa? Di kesetiaan, di kehambaan, di keteguhan hati. Passionmu yang Tuhan nilai. Contoh, misalkan saya misalkan di pengabdian. Tidak menutup kemungkinan, misalkan ya, Bu Jenny lebih punya passion daripada saya. Bisa saja saya itu melakukannya karena ya kewajiban saya, tanggung jawab saya. Tapi misalkan tuh Bu Jenny, wah pokoknya dia itu istilahnya passionnya itu gaspol dan loh kok bisa Bu? Bisa. Intinya gini, pada saat perjalanan ini, passionmu seberapa? Passion itu artinya gini, bukan yang semangat-semangat kok. Kamu berjalan seperti yang Tuhan mau, intinya begitu. Berjalan seperti yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Ketaatan kita, keselarasan kita itu seberapa sama Tuhan. Paham ya Bapak Ibu? Ketaatanmu, keselarasanmu dengan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan lemparkan engkau, bahkan ketika kau sodorkan sesuatu yang enggak enak di hatimu, apakah hatimu punya reaksi yang, ya Tuhan, terima kasih. Atau gini, jalan, tetap jalan, taat, tapi enggak menyenangkan Tuhan sikapmu itu. Gondok, bersengut, terpaksa. Nah, atau gini, ya wis, datar. Saudara terkasih, mari. Saya berharap saudara paham di sini. Dan yang kedua, saudara, dimanapun engkau, Tuhan punya tujuan. Ya, tinggi hati nggak perlu, minder juga nggak penting. Percayalah, di mana Tuhan taruh sesuatu yang kau dipersiapkan untuk passion. Ketika kau melewatinya nanti dengan reaksi-reaksi benar, engkau akan lihat. Mungkin sekalipun kau di sini, nilaimu bisa istimewa nanti. Ketika didapati hatimu berkenan, engkau bisa lebih dari yang semua. Mungkin di sini cuma 65, 64. Tapi ketika kau di sini, kau sangat menonjol. Jadi saudara, itu sih tidak menjadi patokan yang, patokan yang standarnya yang bisa diremehkan, tidak. Seperti tadi saya ngomong kemarin, ada orang yang tidak terlalu pintar, tapi hatinya menyenangkan Tuhan. Itu juga menjadi pengaruh. Nah sekarang itu fokus, misalkan nih di keteguhan hati. Saudara fokus di sini nih. Karena apa? Orang-orang seperti ini akan dapat mandat Tuhan. Di situ nanti gini, apakah hatimu percaya nih? Percaya. Jangan geser lagi. Ketika di sini, ketika Tuhan izinkan ada sebuah permukaan, engkau ditekan dengan sesuatu yang sepertinya ini enggak lazim. Apakah kau tetap punya hati hamba? Tuhan lagi uji di situ. Jadi fokus dengan prioritas. Apakah yang lain tidak perlu? Perlu, tetap perlu. Oke? Apakah kau memikirkan yang lain? Enggak usah. Ikuti aja irama Tuhan yang sedang apa? Berdetak di hatimu, di nuranimu. Ikuti saja.
Nah, saya harap di sini saudara bisa paham. Jadi ini yang dinilai adalah passion kita terhadap Tuhan. Yang kedua, tentang karakter kita yang dimana Tuhan sedang spesifiknya itu mengerjakan engkau di mana. Dan itu pasti punya tujuan. Yang ketiga, pada saat tadi saya ke toilet saudara, Tuhan suruh ingatkan, jangan pengejaranmu nanti karena upah, karena hadiah. Tapi biarlah itu menjadi nilai bobot dalam hidupmu. Itu kabotmu saudara. Kalau itu kabot, itu bobot, berjalannya musim, berjalannya waktu ke waktu enggak akan berubah. Ingat standar firman Tuhan, kita tuh naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Mari kita kembali menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapak.